Perkenalkan, nama saya Syesha. Di video kali ini, saya ingin mengenal lebih dalam salah satu pekerjaan yang sangat menarik perhatian saya, yaitu tata artistik di bagian tata ruang atau tata panggung. Pekerjaan ini berperan penting dalam menciptakan suasana, visual, dan kenyamanan sebuah acara, baik itu di televisi, film, teater, maupun event panggung. Melalui wawancara ini, saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan sehari-hari, skill yang dibutuhkan, serta suka dan duka dari profesi tata artistik agar saya bisa memahami realita dunia kerja secara langsung. Izin tanya-tanya Kak, Iya. Kak saya bisa perkenalkan nama sama udah berapa lama bekerja di bidang tata artistik? Oke, perkenalkan nama saya Rizky Bari, saya bekerja di bidang tata artistik, lebih tepatnya di bagian tata panggung. Saya menekuni pekerjaan ini udah hampir 1,5 tahun, dan lebih tepatnya saya biasa megang tuh seperti acara panggung, event sekolah, sama produksi video. Oke, apa aja sih tugas utama yang biasanya dikerjain dalam satu hari? Kalau tugas utama sih ya paling itu aja, kayak nyiapin konsep panggung yang diminta klien, nyiapin properti yang diminta klien, terus sama nyiapin konsep sesuai apa yang diminta sama klien. Yang lebih penting lagi, kita harus bisa nyiapin panggung clear dan sesuai apa yang diminta klien sebelum acara dimulai. Oke, terus skill apa yang paling dibutuhin untuk bekerja di bidang tata artistik? Kalau skill sih yang paling utama sih kreativitas ya. Pertama itu, terus yang kedua kita harus bisa kerja sama bareng tim, kita harus punya public speaking yang bagus. Karena kalau untuk kerja sama tim, karena kalau untuk kerja kayak gini, kita nggak mungkin sendirian. Terus public speaking, kita harus bisa karena kita harus ngejelasin nih apa yang kita bisa dari tim kita punya dan apa yang tim kita punya ke klien, kayak gitu. Nah, apa sih tantangan yang atau kesulitan yang sering dihadapi sama kakaknya? Kalau tantangan kesulitan ya paling itu, karena kalau kerja di kayak gini-gini tuh kayak dikejar-kejar waktu banget, terus kita nggak tahu tempat yang diminta sama klien gimana, terus juga kita nggak tahu klien minta konsep yang kayak gimana. Ya itu paling kita harus sebisa mungkin nyesuaiin apa yang klien minta. Oke, apa suka dan duka dari pekerjaan kakaknya? Suka dan dukanya sih banyak. Kalau sukanya ya kita bisa kerja sesuai ekspresi kita sendiri, terus juga kita bisa kerja bareng-bareng, jadi kita nggak ngerasain capeknya sendiri. Terus dukanya ya paling itu, kayak kita dikejar-kejar waktu, terus nanti kalau misalkan konsep gak sesuai sama yang diminta klien, paling itu. Oke, nah yang terakhir, apa saran dari kakak untuk pelajar SMK yang ingin terjun ke bidang tata artistik? Kalau sarannya buat pelajar atau mahasiswa yang mau terjun di dunia tata artistik ya ningkatin kreativitasnya. Terus jangan malu buat mulai, jangan ragu buat mulai, karena kalau kerja di bidang ini tuh kalau misalnya kita malu, kita nggak bakal bisa kerja, karena kita bakal sering ketemu sama klien, kita bakal ngejelasin apa yang kita punya ke klien. Ya paling itu, intinya jangan malu buat mulai. Oke, makasih banyak ya Kak Oke, atas sama-sama. waktu sama kesempatannya telah berbagi pengalaman. Dari wawancara ini, saya jadi lebih memahami bahwa profesi ini tidak hanya menuntut kreativitas, tetapi juga kerja sama tim, ketelitian, dan tanggung jawab besar. Semoga wawancara ini bisa menjadi motivasi dan gambaran nyata bagi saya maupun kalian dalam merencanakan karir di masa depan. Terima kasih.